Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-159 dan 160 dari surah Al-A'raf, yaitu dua ayat yang akan kita pelajari yang menerangkan tentang kisah Nabi Musa alaihi salam bersama dengan Bani Israel. Lebih khusus adalah menerangkan tentang nikmat-nikmat Allah kepada Bani Israel. Di antara nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada Bani Israel, di samping nikmat petunjuk yang dibawa oleh Nabi Musa, yaitu berupa agama Islam yang benar, di antaranya adalah ketika mereka tersesat di padang pasir selama 40 tahun. Ada yang mengatakan berada di padang pasir Sinai. Sinai itu sekarang masuk ke wilayah Mesir, ke wilayah Saudi Arabia dan Mesir. Ada sempadan antara Mesir dengan Saudi Arabia. Disitulah mereka tersesat selama 40 tahun setelah mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejaran musuh mereka yang selama ini menindas mereka, yaitu Fir'aun dan kaumnya. Fir'aun dan kaumnya ditenggelamkan ke laut, yaitu Laut Merah. Kemudian mereka diselamatkan ke daratan seberang. Daratan seberang adalah benua Asia, Asia Barat. Mereka datang dari Afrika, karena Laut Merah itu membelah antara Afrika dan Asia. Kemudian mereka menuju ke arah utara, yaitu ke arah Sinai atau Syam atau Palestina sekarang ini. Maka mereka pun sebelum sampai ke Palestina mereka tersesat di padang pasir. Maka ketika tersesat mereka memerlukan minuman. Allah berikan nikmat berupa air untuk mereka minum. Kemudian mereka juga kelaparan. Allah berikan makanan yang lezat supaya mereka dapat bertahan hidup dan dapat senantiasa dalam keadaan kuat berjalan karena perjalanan yang jauh. Kemudian panas karena di padang pasir. Allah berikan pula naungan berupa awan. Awan yang menyejukkan, yang membuat mereka dingin, sejuk.
terlindungi dari panas terik matahari. Semestinya mereka dengan nikmat-nikmat Allah yang mereka terima itu, mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila mereka bersyukur, maka Allah akan tambahkan lagi nikmat ke atas nikmat yang telah mereka terima. Tetapi malangnya, ujung ayat memberikan isyarat, malangnya mereka itu kufur, tidak mensyukuri nikmat Allah. Maka Allah menarik nikmatnya itu dan membuat mereka menjadi menderita. Maka berarti mereka dengan kelakuan atau perilaku mereka yang tercela itu, yaitu tidak mau bersyukur kepada Allah, maka mereka telah menganiaya diri mereka sendiri. Bukan Allah yang menganiaya mereka, tetapi mereka yang menganiaya diri mereka sendiri. Inilah dia sebagai pengantar dua ayat yang akan kita pelajari ini. Apa kaitan dengan ayat sebelum ini? Kaitannya dengan ayat sebelum ini adalah ayat sebelum ini menerangkan tentang Nabi Muhammad sebagai Rasul yang telah tertulis sifat-sifatnya di dalam kitab suci yang diturunkan kepada Bani Israel. Tertulis di dalam Taurat, tertulis di dalam Injil. Taurat, Injil diturunkan kepada Bani Israel. Semestinya Bani Israel segera beriman kepada Rasulullah ketika Rasulullah dibangkitkan menjadi Rasul. Sebab mereka telah mengetahui sifat Nabi Muhammad itu. Karena mereka telah mengetahui, kemudian diutus Nabi Muhammad seperti mana yang mereka telah ketahui. Semestinya mereka segera beriman kepada Allah. Itu adalah nikmat Allah yang Allah berikan kepada mereka. Bahkan nikmat tersebut nikmat yang istimewa, yang Allah lebihkan mereka itu dari bangsa yang lain. Bangsa yang lain tak tahu Rasul yang akan diutus karena tidak diberitahukan kepada mereka. Tetapi kepada Bani Israel mereka tahu Rasul yang akan diutus, karena sifat-sifat Rasulullah itu diberitahukan kepada mereka. Anak siapa, namanya siapa, gelarnya apa, bagaimana sikapnya di tengah kaum, semua diterangkan. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka itu mengenali Rasulullah melalui sifat-sifat yang terdapat dalam kitab suci mereka. Mereka mengenali Rasulullah seperti mereka mengenali anak mereka sendiri. Nah, semestinya mereka segera beriman kepada Rasulullah, segera mengikuti Rasulullah ketika Rasulullah telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tentang Rasulullah diutus itu disebutkan dalam ayat sebelum ini. Dan ayat sebelum tentang pengutusan Rasulullah ada tentang Nabi Musa dan Bani Israel. Jadi ayat-ayat ini masih lagi di dalam kumpulan ayat-ayat kisah tentang Nabi Musa dan Bani Israel. Apabila ayat sebelum ini tentang nikmat Allah, yaitu berupa pengutusan Nabi Muhammad, karena pengutusan Nabi Muhammad itu bukan hanya kepada bangsa Arab saja, tetapi kepada semua bangsa manusia termasuk Bani Israel, berarti adalah nikmat bagi mereka. Kemudian bukan hanya nikmat itu saja, tetapi juga nikmat sebelumnya ketika mereka berada di padang pasir yang tandus, mereka dalam keadaan tersesat, Allah juga beri nikmat. Semestinya mereka ini adalah orang-orang yang mensyukuri nikmat Allah. Tapi malangnya kebanyakan mereka adalah orang-orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah. Maka mereka menjadi sengsara. Pelajaran bagi kita pula hari ini, betapa banyak nikmat Allah yang telah kita terima. Maka sepatutnya kita bersyukur kepada Allah. Jangan contoh perilaku buruk Bani Israel yang tidak mau bersyukur kepada Allah. Tetapi sebagaimana yang Allah perintahkan, bahwasanya orang-orang yang bersyukur kepada Allah akan ditambahkan nikmatnya. Maka jadilah kita ini orang-orang yang senantiasa pandai mensyukuri nikmat Allah. Jangan seperti mereka. Jadilah
orang-orang yang senantiasa mensyukuri nikmat Allah. La in syakartum la azidannakum. Apabila kamu mau mensyukuri nikmatku, akan kutambah nikmatku kepadamu. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Tetapi jika kamu tidak mau mensyukuri nikmatku, kamu kufur terhadap nikmatku, maka sesungguhnya azabku amatlah pedih. Nah, ini firman Allah yang berupa ancaman, sepatutnya dijadikan sebagai peringatan. Inilah dia ayat yang akan kita pelajari dalam kesempatan ini. Selanjutnya kita akan pindah ke tafsir ayat. Namun sebelum itu kita akan membaca ayat yang akan kita tafsirkan terlebih dahulu. Mudah-mudahan kita mendapat pahala dari setiap huruf yang kita baca. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min qaumi Musa ummatun yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun. Wa qatta'nahum ithnatai asyrata asbatan umama. Wa auhayna ila Musa idhistasqahu qaumuh anidrib bi'asakal hajar fambajasat minhu ithnata asyrata ayna qad alima kullu unasim mashrabahum wa dhallalna 'alaihimul ghamama wa anzalna 'alaihimul manna wassalwa qulu min tayyibati ma razaqnakum wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun. Allah berfirman, wa min qaumi Musa, wa min dan dari kaum Musa dan dari kaum Musa. Yang dimaksudlah Bani Israel. Bani Israel itu adalah kaum Nabi Musa alaihi salam. Ummatun, ada satu umat, ada satu kumpulan orang dari kaum Nabi Musa, yahduna bil haqq. Yahdun, memberi petunjuk, memberi bimbingan, bil haqq, dengan kebenaran, wa bihi ya'dilun, wa bihi, yang dengan kebenaran itu, ya'dilun, mereka menjalankan atau menegakkan keadilan. Dan dari kaum Nabi Musa ada satu umat yang memberi petunjuk dengan kebenaran, dan dengan kebenaran itu mereka menjalankan atau menegakkan keadilan. Ayat berikutnya, wa qatta'nahum itsnatai asyrata asbatan umama. Wa qatta'nahum, dan kami bagi mereka itu menjadi. Kami di sini Allah, kami bagi mereka itu adalah kaum Nabi Musa, Bani Israel, menjadi itsnatai asyrata, 12 asbatan, suku, 12 suku, umaman, yang setiap suku itu jumlahnya banyak. Jadi Bani Israel ketika diselamatkan dari Fir'aun itu jumlahnya 600.000 orang, 600.000 itu jumlahnya. Fir'aun yang ditenggelamkan itu jumlahnya 1 juta, lebih banyak Fir'aun yang mengejar. Yang 600.000 itu dibagi 12. Kalau kita rata-ratakan 12, kita bagi 12 bermakna berapa? Cukup banyak ya, antara satu suku dengan satu suku itu banyak sekali. Wa auhayna ila Musa, wa auhayna, dan kami wahyukan, kami di sini adalah Allah, ila Musa, kepada Musa, idhistasqahu, ketika meminta air kepadanya. Siapa meminta air kepada Nabi Musa? Qaumuhu, kaumnya. Ketika kaumnya meminta air kepadanya. Apa sebab kaumnya meminta air? Mungkin karena mereka haus, atau mereka memerlukan air untuk kehidupan, untuk mandi dan lain sebagainya.
Anidrib bi'asakal hajar. Anidrib, maka kami pun berfirman, pukullah wahai Musa, bi'asaka, dengan tongkatmu, al-hajar, batu. Pukullah batu dengan tongkatmu. Fambajasat, fambajasat maknanya maka terpancarlah, minhu, dari batu itu, dari batu yang dipukul itu, isnata asyrata, 12 aina, mata air. Jadi terpancar 12 mata air. Qad alima kullu unasim masyrabahum. Qad alima, sungguh telah mengetahui, kullu, tiap-tiap, unasin, manusia. Manusia dimasukkan suku tadi, suku yang 12 tadi. Masyrabahum, tempat minum mereka. Jadi masing-masing yang 12 meminum di tempat minum masing-masing. Karena air yang dipancarkan jumlahnya 12 juga. Mereka 12 suku, mata air yang dipancarkan 12 mata air, masing-masing suku minum dari tempat minum mereka masing-masing. Karena Allah telah beritahu masing-masing tempat minumnya. Jadi mereka tak berkelahi lagi. Oh, ini adalah nikmat Allah. Dijaga dari perselisihan, dari perkelahian. Nikmat Allah. Wa dhallalna alaihimul ghamam. Wa dhallalna, dan kami naungan. Kami di sini Allah, dan kami naungkan alaihim, ke atas mereka, al-ghamam, awan. Dan kami naungkan awan ke atas mereka. Jadi awan itu berjalan di atas mereka. Mereka berjalan, awan berjalan di atas, mereka berhenti, awan pun berhenti. Begitu nikmat Allah yang sangat istimewa bagi mereka. Semestinya mereka bersyukur. Wa anzalna alaihimul manna wassalwa. Wa anzalna, dan telah kami turunkan pula, alaihim, ke atas mereka, al-manna. Al-manna, manna, ini adalah cairan yang kental yang keluar dari kelopak daun, daun dari batang tertentu, batang manna. Kemudian dia menetes. Tinggal tampung saja dengan tangan. Nah, apabila menetes kemudian sampai ke tangan, minum, lebih lezat dari madu, manis. Kalau madu lebah, kita panjat dulu pohon ya. Tapi ini tidak, tampung saja tangan di bawah, kemudian isyaratkan kepada pohon itu, maka berjatuhanlah al-manna. Kemudian wassalwa. Salwa ini adalah daging burung yang lezat. Jadi kalau mereka mau makan daging, tak perlu mereka berburu, tak perlu. Mereka minta saja, mereka isyaratkan dengan tangan, maka nanti burung akan datang, hinggap di tangan mereka. Atau dengan mudah mereka menangkap burung tersebut dan ada di tangan mereka, kemudian mereka lihat, mereka suka atau tidak. Allah, ini burungnya kecil, kurus, mereka boleh melepaskannya dan minta lagi. Oh, ini dia gemuk, ini dagingnya sesuai untuk dimakan, enak, maka boleh menyembelihnya dan memakannya. Begitu mudah dan lebih gurih, lebih lezat dari sekalian daging yang ada. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Kulu, maka makanlah, min thayyibat, dari yang baik-baik, ma razaqnakum, apa-apa yang kami rezekikan kepadamu. Makanlah, silakan makan. Namun mestilah apabila telah menerima nikmat Allah dan menikmatinya dengan memakannya, iringilah juga dengan bersyukur. Tetapi mereka tidak bersyukur, mereka kufur. Maka ujung ayat memberikan isyarat, wa ma zalamuna, dan tidaklah mereka menganiaya kami, walakin, akan tetapi, kanu, adalah mereka itu, anfusahum, terhadap diri mereka, yazlimun, senantiasa menganiaya. Adalah mereka itu senantiasa menganiaya diri mereka. Tidaklah mereka menganiaya kami, akan tetapi mereka senantiasa menganiaya diri mereka.
Senantiasa maknanya bukan sekali dua mereka menganiaya, berkali-kali mereka menganiaya diri mereka. Kita baca dari awal ayat. Dan kami bagi mereka menjadi 12 suku dengan jumlah yang besar masing-masing suku tersebut. Dan kami wahyukan kepada Musa ketika kaumnya meminta air kepadanya. Ketika kaumnya meminta air kepadanya, Allah berfirman kepada Nabi Musa, pukulkanlah tongkatmu itu kepada batu, maka terpancarlah dari batu tersebut 12 mata air. Sesungguhnya tiap-tiap suku itu telah mengetahui tempat minum mereka, tempat tidur, tempat minum mereka masing-masing. Boleh tambah kata masing-masing. Tempat minum mereka masing-masing. Wa dhallalna, dan kami naungkan awan ke atas mereka, dan kami turunkan ke atas mereka manna dan salwa. Makanlah dari yang baik-baik, dari apa-apa yang telah kami rezekikan kepadamu, dan tidaklah mereka menganiaya kami, akan tetapi adalah mereka itu senantiasa menganiaya diri mereka sendiri. Jadi dua ayat yang kita pelajari ini adalah ayat pertama menerangkan tentang kaum Nabi Musa, ayat kedua juga menerangkan tentang kaum Nabi Musa, tentang Bani Israel. Ayat pertama, ayat 159 menerangkan tentang kaum Nabi Musa yang beriman kepada Allah, yang mensyukuri nikmat Allah, yaitu mereka tetap di dalam kebenaran. Mereka membimbing manusia dengan kebenaran, kemudian mereka menegakkan keadilan. Tapi ada pula sebahagian dari kaum Nabi Musa itu yang diberi nikmat yang banyak oleh Allah, tapi mereka tidak mensyukurinya. Di antara nikmat-nikmat yang Allah telah berikan kepada mereka, yaitu dipancarkan 12 mata air ketika mereka kehausan, tapi mereka tidak mensyukurinya. Kemudian Allah berikan kepada mereka naungan awan ketika mereka kepanasan, tapi mereka tidak mensyukurinya. Allah berikan kepada mereka manna dan salwa ketika mereka kelaparan, tetapi mereka tidak juga mensyukurinya. Maka mereka adalah orang yang menganiaya diri mereka sendiri. Maka jangan seperti mereka yang tidak mensyukuri nikmat Allah itu, nanti akan menganiaya diri sendiri. Inilah pelajaran yang berharga dari dua ayat yang akan kita pelajari. Selanjutnya kita akan pindah ke tafsir ayat, yaitu penjelasan yang lebih panjang dari ayat. Mudah-mudahan akan semakin dekat kita dengan kandungan ayat, dan semakin jelas petunjuk yang ada dalam ayat yang kita pelajari, dan semakin mudah bagi kita untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min qaumi Musa ummatun yahduna bil haqq." Dan dari kaum Nabi Musa ada umat yang memberi petunjuk dengan kebenaran. Ayat ini menerangkan tentang tidaklah semua Bani Israel itu melakukan kemusyrikan. Tidaklah semua Bani Israel itu kafir kepada Allah. Karena dalam ayat sebelum ini diterangkan bahwasanya Bani Israel ada di antara mereka itu yang menyembah patung. Patung itu berupa anak lembu, yaitu yang dibuatkan oleh As-Samiri. Nah, maka mereka dihukum bunuh sebagai cara taubat mereka kepada Allah. Kalau tidak menjalani hukum bunuh itu, maka taubat mereka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala ingin menerangkan bahwasanya tidak semua Bani Israel itu di dalam kemusyrikan atau di dalam kekufuran, tapi ada di antara mereka itu yang tetap beriman kepada Allah, seperti mana yang ditunjukkan oleh Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi salam. Tapi banyakkah jumlah mereka itu? Dalam surah Al-Baqarah diterangkan jumlah mereka itu sangat sedikit sekali.
Sampailah terus pada masa Rasulullah. Sampai pada masa Rasulullah, ketika Rasulullah diutus, maka ada sebahagian kecil dari Bani Israel itu segera beriman kepada Rasulullah, segera mengikuti Rasulullah, sehingga mereka mendapatkan rahmat yang khusus seperti yang disebutkan dalam ayat yang sebelum ini. Siapa di antaranya? Contohnya umpamanya Abdullah bin Salam. Nah, Abdullah bin Salam itu adalah dari kalangan Bani Israel yang hidup pada masa Rasulullah. Ketika mendengar Rasulullah telah dibangkitkan menjadi Rasul, maka segera beriman kepada Rasulullah. Dan di antara kaum Nabi Musa itu ada umat, ada satu kumpulan manusia yang memberi petunjuk dengan kebenaran. Artinya mereka tetap dalam agama yang dibawa oleh Nabi Musa dahulu, agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim dahulu. Agama para nabi adalah agama Islam. Jadi jangan memahami bahwasanya di sana ada agama lagi selain agama Islam. Tak ada. Inna dina indallahil Islam. Agama yang diperakui di sisi Allah dari dahulu hingga sekarang, dari Nabi Adam sampai Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad adalah agama Islam. Dan di antara kaum Nabi Musa ada umat yang memberi petunjuk kepada kebenaran. Umat. Mengapa mereka ini disebut sebagai umat? Wa min qaumi Musa ummatun yahduna bil haq. Dan dari kaum Nabi Musa ada umat maknanya satu kumpulan, yahduna bil haq, memberi petunjuk dengan kebenaran. Mereka itu jumlahnya sedikit seperti yang kita terangkan tadi. Mengapa mereka pula disebut umat? Padahal mereka adalah bahagian dari kaum Nabi Musa. Kaum Nabi Musa secara keseluruhan boleh disebut sebagai umat Nabi Musa. Tetapi mengapa mereka pula disebut sebagai umat? Padahal mereka adalah sebahagian saja dari kaum Nabi Musa dan jumlah mereka sedikit pula. Maka mengapa mereka disebut juga sebagai umat? Maka ulama tafsir menyebutkan mereka disebut sebagai umat sebagai mengagungkan kedudukan mereka itu. Meskipun jumlah mereka sedikit, tapi karena mereka beriman kepada Allah, mereka berbeda dengan yang sebahagian besar itu. Untuk membedakan mereka dengan yang sebahagian besar, disebabkan karena mereka beriman kepada Allah, tetap dalam keimanan kepada Allah, maka mereka itu diagungkan dengan penyebutan umat kepada mereka. Sama dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu sendiri, tapi Allah menyebut Nabi Ibrahim yang sendiri itu sebagai umat. Inna Ibrahima kana ummah. Sesungguhnya Nabi Ibrahim itu adalah sebagai umat. Ini disebutkan dalam surah An-Nahl ayat 120. Nabi Ibrahim sendiri satu orang saja, tapi Allah menyebut Nabi Ibrahim yang satu orang itu umat. Nabi Ibrahim itu umat. Biasanya kata umat ini kita fahami dipakaikan kepada banyak orang, tapi Allah menyebut Nabi Ibrahim satu orang umat. Kemudian Allah menyebut sebahagian kecil dari kaum Nabi Musa juga umat. Mengapa Allah sebut mereka ini sebagai umat? Untuk meninggikan kedudukan mereka. Meskipun jumlah mereka sedikit, tapi nilai mereka boleh jadi adalah banyak, seperti jumlah manusia yang banyak. Dan dari kaum Nabi Musa itu ada umat yahduna bil haq. Mereka memberi petunjuk dengan kebenaran. Memberi petunjuk dengan kebenaran. Kebenaran itu dari mana datangnya? Dari Allah. Al-haqqu min rabbik. Kebenaran itu dari Allah. Jadi mereka memberi petunjuk dengan petunjuk yang mereka terima dari Allah melalui para nabi dan rasul. Wabihi ya'dilun, dan dengan kebenaran itu pula ya'dilun, mereka menegakkan keadilan. Jadi setiap hukum yang mereka putuskan dengan kebenaran, karena mereka mau menegakkan keadilan. Memutuskan hukum berdasarkan kebenaran, adil. Kapan hukum itu diputuskan dengan kezaliman? Kezaliman maksudnya tidak berlaku adil. Yang adil itu yang benar dibenarkan, yang salah disalahkan. Itu adil. Tapi kalau ada yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan, wah itu tidak adil. Itu zalim. Maka lawan adil adalah zalim. Kapan dapat
membenarkan yang benar itu dan menyalahkan yang salah itu, membenarkan yang benar dan menyalahkan yang salah apabila menjalankan keputusan atau menetapkan hukum dengan kebenaran. Biasanya manusia apabila menyalahkan yang benar dan membenarkan yang salah apabila mengikuti kehendak hawa nafsu. Jadi mereka ini bukan orang-orang yang mengikuti kehendak hawa nafsu. Mereka ini yang disebutkan dalam ayat ini dari kaum Nabi Musa adalah orang-orang yang membuktikan keimanan mereka, bukan yang mengikuti hawa nafsu mereka. Membuktikan keimanan mereka dengan menjadikan kebenaran yang mereka terima dari Allah di dalam menetapkan hukum, yaitu yang benar dibenarkan dan yang salah disalahkan. Di antara ajaran pokok dan sangat penting di dalam agama Islam, agama para nabi, yaitu menegakkan keadilan. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk berlaku adil dan juga untuk berbuat baik. Kapan baru bisa berlaku adil, berbuat baik? Apabila menjalankan kebenaran. Seperti mana kebenaran yang diterima, seperti itu buat keputusan. Itu namanya berlaku adil. Maka biasanya tempat orang menetapkan keadilan itu disebut pengadilan. Pengadilan. Biasanya di pengadilan diputuskan hukum oleh siapa? Oleh hakim. Hakim yang memutuskan hukum. Nah, si hakim yang memutuskan hukum ini mesti berlaku adil. Kapan si hakim itu baru bisa berlaku adil? Kalau si hakim itu memutuskan hukum dengan kebenaran. Maka di sini wabihi, bihi di sini dengan kebenaran. Ya'dilun, berlaku adil. Jadi kalau hakim tak tahu kebenaran, mungkinkah dia berlaku adil? Tidak. Hakim kalau hanya mengikuti kehendak hawa nafsu dan mengejar kepentingan duniawi, mungkinkah akan berlaku adil? Tidak. Jadi siapa yang akan berlaku adil? Hakim mana yang akan berlaku adil? Kalau hakim itu mengetahui kebenaran, kemudian dengan kebenaran itu ia memutuskan hukum. Nah, Allah memuji ada sebahagian kecil dari Bani Israel yang berlaku adil dan memberi petunjuk kepada manusia dengan kebenaran. Kemudian selanjutnya, nah setelah menerangkan yang sebahagian kecil, Allah terangkan pula yang sebahagian besar. Yang sebahagian besar adalah tidak mensyukuri nikmat Allah. Kebenaran ditolak. Kebenaran sudah diturunkan melalui kitab Taurat. Taurat dibuang. Fanabadhuhu wara'a zuhurihim. Dibuang Taurat itu ke belakang mereka. Bukan ke depan, ke belakang. Tanda mereka tidak menghormati kitab Taurat sama sekali. Padahal kitab Taurat petunjuk. Kemudian Nabi pula, Nabi yang menyampaikan kitab Taurat umpamanya, Nabi yang menyampaikan petunjuk itu dibunuh. Wa yaqtulunal anbiya'a bighairil haqq. Mereka bunuh para nabi tanpa kebenaran. Banyak sekali para nabi mereka bunuh. Ratusan jumlahnya para nabi mereka bunuh. Nah, maka ada juga di antara Bani Israel itu yang zalim, tidak mensyukuri nikmat Allah. Kebenaran yang turun mereka tolak. Rasul yang diutus mereka bunuh. Kemudian ada nikmat-nikmat Allah yang Allah karuniakan kepada mereka, mereka mengkufurinya. Sebelum Allah menerangkan tentang nikmatnya, yaitu ketika mereka di padang pasir, mereka diberi nikmat berupa 12 mata air. Allah menerangkan terlebih dahulu tentang 12 suku yang ada pada Bani Israel. Ini adalah penjelasan tambahan yang tidak ada di surah Al-Baqarah. Jadi di surah Al-Baqarah itu diterangkan tentang Bani Israel meminta kepada Nabi Musa supaya berdoa kepada Allah supaya Allah menurunkan air. Maka Nabi Musa pun memukulkan tongkatnya ke batu, kemudian terpancar 12 mata air. Masing-masing dari suku-suku yang ada meminum air yang terpancar itu. Tapi tidak diterangkan bahwasanya 12 suku itu yang membuat Bani Israel menjadi 12 suku, yang membuat mereka menjadi 12 suku adalah Allah. Dengan 12 suku dan masing-masing suku itu dipimpin oleh pemimpinnya,
kemudian ada aturan-aturan masing-masing yang berbeda dengan suku yang lain, membuat mereka berjalan sendiri-sendiri sehingga mereka tidak berselisih sesama mereka. Ada persatuan di antara mereka. Masing-masing ada kepalanya. Dan kepala itu yang mengaturnya dengan caranya sendiri, yang dengan demikian mereka dapat tenang, dapat damai sesama mereka. Itu adalah nikmat Allah yang Allah berikan kepada mereka, yang semestinya mereka mensyukurinya. Allah terangkan terlebih dahulu, Allah yang membagi Bani Israel menjadi 12. Wa qatta'nahum itsnatai asyrata asbatan umama. Wa qatta'nahum, dan kami bagi-bagi mereka. Qatta'na di sini sayyarnahum, kami jadikan mereka. Itsnatai asyrata, 12. Mengapa 12? Maka di dalam tafsir diterangkan sebab anak Nabi Yakub itu adalah 12. Nah, ke-12 itu laki-laki. Nah, yang laki-laki ini memiliki keturunan setiap yang laki-laki ini, inilah dia suku. Jadi suku itu dia menginduk kepada kepala suku. Kepala sukunya itu adalah anak-anak Nabi Yakub alaihi salam. Dan kami menjadikan mereka 12. Anak Nabi Yakub 12, asbatan jamak dari as-sabt. As-sabt ini, sabtun ini ada yang memahami maknanya walad, anak laki-laki. Ada yang memahaminya adalah waladul walad, yaitu cucu. Jadi bisa dibawa kepada anak, bisa dibawa kepada cucu. Kemudian berketurunan, keturunan dari moyangnya yang tadi, maka disebut satu persukuan. Ada berapa suku? Ada 12 suku. Berapa jumlahnya? Umamah. Ada kata umamah ini jamak dari ummah. Ummah maknanya umat, berarti jumlahnya banyak. Artinya pada waktu ayat ini menyebutkan tentang kisah mereka tersesat di padang pasir, yang jumlah mereka itu ketika itu adalah 600.000 orang, bermakna kalau 600.000 dibagi 12, maka jumlah masing-masing suku itu cukup banyak. Jadi di permulaan ayat ini Allah menerangkan, kami yang membagi mereka menjadi 12 sehingga mudah pengaturan mereka. Karena ada 12 kepala suku, maka Nabi Musa tinggal mengarahkan, membimbing 12 kepala suku, dan 12 kepala suku ini mengarahkan dan membimbing pula suku yang mengarahkan anak-anak keturunan dari suku tersebut. Jadi lebih mudah, lebih teratur. Maka mereka menjadi lebih menikmati kebersamaan. Apalagi dalam suatu perjalanan. Karena apabila berjalan bersama-sama dengan jumlah 600.000 orang, kemudian tidak dibagi-bagi, maka akan susah sekali dalam perjalanan. Nah, dengan dibagi-bagi ini, maka mudahlah mereka dalam perjalanan. Kemudian berikutnya Allah menerangkan tentang nikmat-nikmat yang diberikan kepada Bani Israel yang telah dibagi menjadi 12 suku tersebut. Wa auhayna ila Musa, dan kami wahyukan kepada Musa. Digunakan di sini kata wa auhayna, dan kami wahyukan kepada Musa. Wahyu maknanya pemberitahuan dengan cara yang tersembunyi, itu makna wahyu. Jadi wahyu itu adalah firman Allah yang tersembunyi, orang lain tak tahu. Ketika Nabi Muhammad menerima wahyu, apakah para sahabat mengetahui bahwasanya wahyu tersebut turun kepada Rasulullah? Mendengarnya? Tidak, karena wahyu itu adalah yang tersembunyi. Tapi Nabi Muhammad ketika menerima wahyu tahu bahwasanya itu adalah wahyu yang turun kepada baginda. Dan kami wahyukan kepada Musa. Ini kaitannya dengan apa ini? Ini kaitannya adalah dengan kaum Nabi Musa yang meminta kepada Nabi Musa supaya berdoa kepada Allah supaya Allah menurunkan air untuk mereka. Idistasqahu qaumuhu, ketika kaumnya meminta air kepadanya.
Jadi ketika Bani Israel meminta air kepada Nabi Musa pun tak tahu apa yang akan dilakukan supaya dapat air. Karena yang berkuasa menurunkan air adalah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa tak punya kuasa apa-apa berkaitan dengan air. Apalagi di padang pasir. Padang pasir itu pasir saja. Kemudian satu-satunya adalah menanti hujan. Tapi menanti hujan tak turun-turun. Dan yang berkuasa berkaitan dengan hujan ini adalah Allah, karena Allah yang menurunkan hujan. Maka Bani Israel meminta kepada Nabi Musa supaya Nabi Musa berdoa kepada Allah supaya Allah menurunkan air. Jadi dalam fikiran mereka menanti air dari mana? Dari langit, dari awan yang akan menurunkan hujan. Tetapi Allah pula mewahyukan kepada Nabi Musa, wahai Musa, air yang akan kuberikan kepada mereka itu bukan dari langit, akan kuberikan air dari bumi itu juga. Dan biasanya air itu dari sungai, biasanya air itu dari mata air. Dicarilah mata air yang sudah sedia ada, yang sudah ada sebelumnya. Tapi ini pula tidak. Allah berikan air dari sebuah batu, yang batu itu batu keras. Allah wahyukan kepada Nabi Musa, wahai Musa. Musa memiliki tongkat. Tongkat Nabi Musa itu dari kayu. Allah perintahkan, wahai Musa, pukulkan tongkat kayumu itu ke batu. Mana yang lebih keras? Kayu atau batu? Batu yang lebih keras. Ikut akal fikiran, kira-kira air itu akan keluar dari mana? Kalau pukul bermakna kan adalah apa yang keras, benturan yang keras. Berbenturlah kayu yang lebih lunak dari batu. Kira-kira air itu keluar dari mana? Dari kayu, dari tongkat, atau dari batu? Dalam fikiran dari kayu sebenarnya, karena dia lebih lunak. Karena dari yang lunak itu nanti pecah keluar air. Tapi rupanya Allah menghendaki tidak. Jadi tidak terbayang pada fikiran Bani Israel air itu akan keluar dari batu. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengingatkan Bani Israel bahwasanya Allah mengkaruniakan nikmat khusus yang istimewa untuk mereka, supaya mereka bersyukur. Maka kami wahyukan kepada Musa ketika kaumnya meminta kepadanya air. Di dalam surah Al-Baqarah, idistasqa Musa liqaumihi. Ingatlah ketika Nabi Musa meminta air kepada Allah bagi kaumnya. Jadi sini ada dua penjelasan. Di dalam ayat ini siapa yang minta air kepada siapa? Bani Israel meminta air kepada Nabi Musa. Di dalam surah Al-Baqarah, siapa yang minta air kepada siapa? Nabi Musa minta air kepada Allah. Jadi ada dua. Maka apabila kita gabungkan sekali dua ayat ini, di surah Al-Baqarah Nabi Musa minta air kepada Allah. Di sini Bani Israel minta air kepada Nabi Musa. Jadi urutannya, Bani Israel meminta air kepada Nabi Musa, Nabi Musa meminta air kepada Allah. Semestinya Bani Israel itu langsung saja minta air kepada Allah. Tapi mengapa melalui perantaraan Nabi Musa juga? Karena mereka ini adalah orang-orang yang memiliki iman yang tipis. Mereka tidak percaya diri di dalam meminta langsung kepada Allah. Maka mereka meminta kepada Bani Israel. Maka kita pula langsung saja minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini memiliki keimanan. Keimanan kita ini sama semuanya. Maka kita langsung mintalah saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlulah melalui perantaraan orang lain. Yang melalui perantaraan itu orang yang tak percaya diri. Bahwasanya apabila dia meminta kepada Allah tidak akan dikabulkan. Semua kita ini memiliki peluang untuk dikabulkan oleh Allah, asalkan beriman kepada Allah dengan iman yang sungguh-sungguh, meminta kepada Allah dengan kesungguhan dan keyakinan. Anidrib bi'asakal hajar.
Maka Allah pun berfirman kepada Nabi Musa, anidrib, maka pukulkanlah wahai Musa, bi'asaka, dengan tongkatmu itu, al-hajar, batu. Pukulkan dengan tongkatmu itu batu. Pukul batu dengan tongkatmu. Nabi Musa tahu tidak batu yang mana yang diperintahkan untuk dipukul? Nabi Musa tahu apa yang akan berlaku? Tak tahu. Lalu Nabi Musa ini hanya menjalankan perintah Allah saja. Apabila Allah sudah memerintahkan pukulkanlah tongkatmu itu ke batu, maka Nabi Musa pukulkan tongkat itu ke batu. Batu yang mana? Ulama tafsir menyebutkan al-hajar dalam ayat ini, alif lamnya itu disebut alif lam lil jinsi. Kalau disebut alif lam lil jinsi menerangkan jenis, yang penting jenisnya batu, bukan pasir. Pukulkanlah batu yang mana saja. Pukul saja batu yang mana, maka dari batu itu terpancar 12 mata air. Jadi apabila batu yang mana saja dipukul, berarti terpancarnya 12 mata air tidak berkaitan dengan batu, tetapi berkaitan dengan kehendak Allah. Maka semestinya Bani Israel itu memahami bahwasanya di sini ada keistimewaan. Karena air itu terpancar bukan karena batunya, air itu terpancar bukan karena pukulan tongkat, air itu terpancar adalah karena kehendak Allah. Allahu Akbar. Mestinya Bani Israel ini terbuka akal lah, tapi tak juga akal terbuka. Memang betul tak berakal. Maka orang yang tidak juga beriman kepada Allah, sementara tanda kekuasaan Allah terlalu banyak mereka dapatkan, maka mereka adalah orang-orang sama seperti tidak menggunakan akal fikiran. Pukulkanlah batu dengan tongkatmu. Ada yang mengatakan batu itu. Nah, kalau disebut batu itu, berarti alif lamnya itu adalah alif lam yang menerangkan batu yang telah tertentu. Ada juga ulama tafsir yang berpendapat demikian. Kalau batu tertentu bermakna yang difahami adalah batu yang telah dipukul oleh Nabi Musa itu. Sudah jelas batunya. Karena batu itulah yang terpancar 12 mata air. Seperti apa ya terpancar 12 mata air? Fam bajasat min husnata asyrata aina. Fam bajasat, maka terpancarlah. Di dalam surah Al-Baqarah disebut kata fam fajarat. Fam fajarat terpancar. Ini fam bajasat terpancar. Apa beda antara fam fajarat dengan fam bajasat? Ulama tafsir menyebutkan fam fajarat terpancar air itu dengan deras. Tapi kalau fam bajasat terpancar air itu dengan perlahan. Kalau begitu tak sesuai lah yang di surah Al-Baqarah dengan di surah Al-A'raf ini. Maka ulama tafsir menyebutkan ketika Nabi Musa memukulkan tongkatnya itu ke batu, terpancar air pertamanya perlahan. Setelah itu semakin berjalan, air itu semakin kencang, semakin laju, semakin deras pancarannya. Berarti menerangkan bahwasanya air tersebut jangan difahami akan kurang, tidak berlebih dari yang mereka perlukan. Allahu Akbar. Fam bajasat. Berarti ini menerangkan tentang permulaan dari terpancarnya air, yaitu terpancar dengan lemah terlebih dahulu, sedikit keluarnya. Setelah itu fam fajarat, yaitu memancar dengan deras. Maka mereka pun minum. Bukan hanya minum, mereka pun juga mandi. Dan bukan 1-2 hari, berhari-hari, dan tak habis-habis. Kalau Allah berkehendak terpancar air dari batu, dari padang pasir, apabila Allah berkehendak tak akan mungkin habis. Contoh sekarang adalah sumur apa yang terpancar dari padang pasir? Sumur Zam-Zam. Sumur Zam-Zam itu dari padang pasir. Kota Mekah itu padang pasir. Sampai sekarang ini tak habis-habis. Berapa banyak orang yang meminum air Zam-Zam sampai dibawa ke tanah air, tak juga habis-habis. Pernah dengar air Zam-Zam kering? Tak pernah. Pernah dengar sungai kita kering di sini? Oh, banyak. Sungai kita kering, sungai pun kering. Tetapi air Zam-Zam diminum oleh jutaan orang, tetapi tidak pernah
kering, mulai dari terbitnya air tersebut sampai sekarang. Apa sebab? Sebab Allah yang berkehendak demikian. Fambajasat minhu, maka terpancarlah dari batu itu isnata asyrata aina, 12 mata air. Bukan 13, bukan 11, tapi 12. Tadi di awal ayat disebutkan mereka dibagi menjadi 12. Air yang terpancar 12. Apakah 12 ini, air yang terpancar 12 ini sebagai kebetulan? Tak ada yang kebetulan di alam semesta ini. Semua ini menjadi kehendak Allah, sesuai seperti yang Allah kehendaki. Orang yang menyebut kata kebetulan itu orang yang tak beriman kepada Allah. Kebetulan kita jumpa di pasar ini. Bukan kebetulan, memang Allah telah takdirkan berjumpa. Maka kata kebetulan itu tidak ada di dalam keimanan dan keyakinan kita, karena segala sesuatu sudah ditetapkan oleh Allah. Allah telah takdirkan kita bertemu. Dengan takdir Allah kita bertemu di pasar ini. Dengan takdir Allah, saya dapat jumpa kawan yang selama ini telah lama terpisah. Kebetulan kita jumpa. Tak ada yang kebetulan. Semuanya dengan ketetapan dan kehendak Allah. Kebetulan saya lalu di sini, kemudian saya dengar ada pengajian, maka saya pun masuk. Alhamdulillah, saya ikut mengaji. Kebetulan saya lalu. Tidak kebetulan. Memang telah Allah kehendaki demikian. Allah telah arahkan, Allah telah ringankan kaki itu melangkah ke tempat pengajian, kemudian ia mengetahui, kemudian dia pun ikut sekali. Jadi jangan sebut kebetulan. Di saat kita menyebut kebetulan, akan tertutupi keberadaan Allah. Tapi di saat kita menyebut ini telah ditakdirkan oleh Allah, maka muncullah, hadirlah Allah dalam hidup kita. Jadi 12 mata air, kebetulan? Tidak, karena mereka tadi sudah disebutkan 12 suku. Maka sebagai penegasan, Allah sebutkan dalam perkataan berikutnya, qad alima kullu unasim masyrabahum. Masing-masing dari suku yang 12 itu telah mengetahui. Qad alima, Allah beri ilmu masing-masing sehingga mereka tak berkelahi lagi. Qad alima kullu unasim masyrabahum. Masing-masing diberi tempat minum masing-masing. Jadi tak ada yang berkelahi. Karena tahu, ini tempat minum kita. Ini tempat minum kita. Karena 12. Maka masing-masing suku meminum dari tempat minum mereka masing-masing. Ini nikmat Allah. Sehingga mereka terjaga dari perselisihan, dari perkelahian sesama mereka. Wa dhallalna alaihimul ghamam. Dan nikmat berikutnya adalah wa dhallalna, dan kami naungkan alaihim, ke atas mereka, al-ghamam. Al-ghamam awan. Awan yang dimasukkan di sini, ulama tafsir menyebutkan awan putih, bukan awan yang hitam. Sebab kalau awan itu hitam, itu menakutkan. Tapi kalau awan itu putih, itu tidak menakutkan. Awan yang putih itu adalah untuk menutupi panas teriknya matahari, sehingga tidak sampai kepada mereka. Awan, Allahu Akbar. Biasanya yang menaungi kita itu adalah pohon. Kalau pohon yang menaungi kita, bermakna pohon itu tidak bergerak. Apabila pohon tidak bergerak, maka kalau kita terus mendapat naungan, kita pun tidak akan bergerak, karena pohon itu tidak bergerak. Tapi kalau awan yang menaungi, kita bisa bergerak, karena biasanya naungan awan itu lebar sekali. Dan Allah takdirkan pula, meskipun mereka bergerak di padang pasir, awan itu juga bergerak. Kemana mereka bergerak, ke situ awan bergerak. Allahu Akbar. Sama juga dengan mempelai, dinaungi tapi dengan payung. Kemana mempelai pergi, pendampingnya menaungi mempelai tersebut, tapi dengan payung. Ini dengan awan. Sungguh nikmat yang luar biasa. Wa dhallalna, dan kami naungkan alaihim, ke atas mereka, al-ghamam, awan. Rasulullah pernah juga dinaungi dengan awan, yaitu ketika Rasulullah pergi membawa barang dagangan ke Syam. Dalam perjalanan itu Rasulullah juga dinaungi oleh awan.
Apabila Rasulullah berjalan, awan berjalan. Rasulullah berhenti, awan berhenti. Siapa di antara kita yang seperti itu? Ada? Coba berjalan di luar sana pada siang hari, lihat awan ke atas. Kita berjalan, awan berjalan. Kita berhenti, awan berhenti. Oh, itu adalah nikmat yang sungguh besar. Ini diberikan dahulu kepada Bani Israel. Ini bukan dalam kekuasaan manusia. Ini adalah anugerah khusus dari Allah yang maha berkuasa. Mestinya mereka membuka mata, membuka hati untuk bersyukur kepada Allah. Wa anzalna alaihimul manna wassalwa, dan kami turunkan kepada mereka, dan kami turunkan. Kalau disebut kami turunkan di sini bermakna dari sisi Allah. Meskipun nampaknya adalah manna itu adalah berupa cairan kental dari kelopak daun pohon manna. Nampaknya dari pohon itu, bukan dari Allah melalui perantaraan pohon itu. Karena pohon manna itu sampai sekarang pun masih ada, tapi tidak mengeluarkan cairan yang seperti diberikan dahulu kepada Bani Israel. Mengapa dahulu diberikan kepada Bani Israel? Karena Allah memberikan nikmat khusus untuk mereka, yang dengan nikmat khusus itu hendaknya mereka bersyukur. Wassalwa, dan juga burung. Tapi ini burung dari sisi Allah, yaitu mudah saja bagi mereka. Inginkan makanan berupa daging yang gurih, maka mereka tinggal lagi memanggil saja, jentik saja jari, burung akan hinggap di jari, di tangan. Suka, sembelih, makan. Lebih lezat dari sekalian daging yang ada. Sekarang ada juga burung. Bisa kita buat seperti itu? Tak bisa. Apa sebab? Sebab tidak dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kehendaknya. Kalau Allah telah mengkhususkan dengan kehendaknya, maka burung itu akan ditundukkan. Burung yang begitu liar, susah untuk ditangkap, tetapi menjadi jinak apabila Allah menundukkannya. Kepada Bani Israel itu Allah berikan manna, Allah berikan salwa. Bukan sekali dua kali, berkali-kali, bukan sehari dua hari, berhari-hari. Mereka mendapatkan pemberian yang istimewa. Tetapi mereka mensyukurinya? Tidak. Padahal Allah memerintahkan, kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah dari yang baik-baik yang telah kami rezekikan kepadamu. Ini adalah yang baik ini. Air yang terpancar 12 mata air, itu adalah yang baik. Awan ini yang terbaik. Kemudian mana dan salwa, ini adalah rezeki yang terbaik. Kemudian kata yang terbaik ini juga difahami secara keseluruhan. Kalau kita lihat, ini adalah pemberian Allah yang sempurna. Mereka perlukan air yang jernih, bersih, untuk minuman, untuk mandi. 12 mata air, bersih, bening, tawar, untuk keperluan hidup mereka. Kemudian mereka inginkan naungan berupa awan, sehingga mereka tetap mudah, senang dalam perjalanan, karena awan yang menaungi mereka. Itu sebabnya kita buat rumah. Mengapa kita buat rumah? Untuk dapatkan naungan. Ada atapnya. Mengapa kita buat atap? Supaya dapat naungan. Tapi atap kita itu, naungan itu dia tetap saja. Kita bergerak, atap tinggal. Tapi kalau awan, kita bergerak, awan itu pun juga digerakkan oleh Allah. Allahu Akbar. Minuman, air yang bersih, jernih diberikan. Naungan dari terik matahari diberikan. Kemudian makanan. Ada 2 makanan. Satu cairan juga, tapi manis, lezat, lebih lezat dari madu. Dan satu lagi makanan berupa daging yang gurih diberikan. Tapi nikmat Allah yang sempurna, minuman, naungan, makanan, ini dah cukup ini untuk hidup manusia ini. Kita pun sekarang ini mencari-cari rezeki adalah untuk yang 3 ini. Untuk air, kemudian untuk naungan, kemudian untuk
makanan yang istimewa, yang lazat, yang bergizi, yang mengenyangkan, yang menyehatkan dan lain sebagainya. Semua ini diberikan kepada Bani Israel langsung dari sisi Allah. Tak susah-susah lagi mereka. Tak perlu lagi pergi ke sumur, ke sungai, tak perlu. Terpancar air. Kalau terpancar itu bermakna air itu keluar sendiri. Tinggal tadah tangan saja. Kalau mau mandi, dekatkanlah badan ke situ. Tinggal mandi. Terpancar. Di kamar mandi kita ada shower. Terpancarnya air. Tegak berdiri aja lah di bawah itu. Air turun dengan sendiri. Kepada Bani Israel diberikan juga seperti itu. Semestinya mereka bersyukur. Maka Allah perintahkan, kulu, makanlah min thayyibati ma razaqnakum, dari yang baik-baik yang kami rezekikan kepadamu. Di ayat yang lain Allah menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum, surah Al-Baqarah. Dalam surah Al-Baqarah juga. Ayat yang keberapa ini bisa dicari. Yang mana lanjutan ayatnya adalah washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun, dan bersyukurlah kamu kepada Allah. Setelah Allah memerintahkan, makanlah dari yang baik-baik, apa-apa yang kami rezekikan kepadamu, seperti dalam ayat ini. Tapi Allah lanjutkan dengan washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun, dan bersyukurlah kepada Allah jika memang kamu beribadah kepada Allah. Artinya setelah Allah memerintahkan kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah dari yang baik-baik yang kami rezekikan kepadamu, maka ikutilah setelah memakan nanti dengan bersyukur kepada Allah. Tapi mereka tidak bersyukur. Dari mana kita tahu mereka tidak bersyukur? Karena ujung ayat sebagai penutup, wa ma zalamuna, dan tidaklah mereka menganiaya kami, walakin kanu anfusahum yadzlimun, akan tetapi mereka yang menganiaya diri mereka sendiri. Karena kata aniaya disebut di penghujung ayat, berarti ini kaitannya dengan mereka tidak bersyukur kepada Allah. Jadi orang yang tidak bersyukur kepada Allah padahal sudah menerima nikmat-nikmat Allah, maka akan menganiaya diri sendiri, karena Allah akan mencabut nikmat tersebut dari mereka. Apabila nikmat dicabut, maka mereka akan menderita. Penderitaan itu membuat mereka menjadi teraniaya. Siapa yang menganiaya mereka? Allah atau mereka? Mereka sendiri. Karena sebab mereka lah, maka penderitaan itu ditetapkan ke atas mereka, maka teraniayalah mereka. Pelajaran yang sangat berharga adalah iringilah nikmat Allah yang kita terima itu dengan bersyukur kepada Allah. Niscaya nikmat yang kita terima itu akan ditambahkan lagi ke atas nikmat yang telah ada. Berarti nikmat-nikmat yang baru akan dibukakan kepada kita. Jangan seperti sebahagian besar Bani Israel yang tidak mau mensyukuri nikmat Allah, akhirnya mereka menzalimi diri mereka sendiri. Mereka menganiaya diri mereka sendiri. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.